Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Ya, untuk saat ini kita akan mencoba untuk membacakan self-love healing ya. Yang harus kamu mulai dan apa yang kamu harus tinggalkan. Ya, kita sama-sama untuk mensinergikan energi kita. Kita baca doa dulu ya dalam hati masing-masing untuk kalian, karena ini pasti akan dalam banget ya, karena ini kan terkait dengan potensi kita, apa yang ada dalam kehidupan kita, seperti itu. Oke. Kita akan buka ya di sini. Kita mulai dari apa yang harus kita lakukan dulu. Oke, wow. Ada kartu Three of Pentacles, Wheel of Fortune, Queen of Cups, dan Seven of Pentacles. Oke. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu harus mulai dari sekarang? Ya. Kamu harus melakukan sesuatunya dengan penuh dengan sukacita, teman-teman. Ya, di sini kenapa? Karena aku melihatnya karma baik akan datang sama kamu. Hidup kamu tuh silih berganti. Jadi ada sesuatu yang perlu kamu rayakan. Ya, perlu kamu rayakan terkait dengan hasil dari, mungkin kamu di sini terlalu banyak empati. Kamu banyak empati sama orang, aku lihatnya. Jadinya kamu merasa seperti mungkin lemah. Kamu udah disakitin sama seseorang, tetapi rasanya kayak even aku dendam, walaupun aku dendam, tapi aku masih ada empati sama orang itu. Dan ini adalah hasilnya ya. Ini adalah sebuah hasil masa depan di mana ketika kamu berempati sama seseorang, itu maka akan ada satu putaran karma baik di sini. Dan ini adalah sebuah perayaan sebetulnya. Ada kebahagiaan di situ. Aku ngeliatnya seperti itu ya. Jadi kamu, kalau seandainya nih kamu merasa tersakiti atau kamu merasa terhianati oleh seseorang, semesta itu akan memberikan sebuah rencana masa depan yang baik, dan ini akan membuat semua itu kelegaan ya. Kayak apa ya, ibaratnya kayak mungkin kamu bisa ketemu sama hal baru, sesuatu hobi yang baru, sesuatu yang fun. Aku lihatnya. Kita akan buka lagi di sini. Wow, teman-teman, aku melihat ya, kamu akan mendapatkan kebaikan dikala kamu susah, dikala kamu apa di sini hadir dari semesta. Kamu akan dapat solusinya langsung dari semesta, atau solusinya itu dari orang-orang terdekat kamu. Kamu akan mendapatkan sebuah kebaikan karena kamu memang orang baik. Jadi yang kamu harus lakukan apa sih? Mulai untuk bersemangat kembali. Karena kenapa? Hidup itu kadang kita di atas, kadang di bawah. Aku melihat di sini kamu mungkin sempat drop ya. Kamu sempat tersakiti oleh orang-orang yang mungkin mengecewakan diri kamu. Tetapi lambat laun akan ada sebuah pelajaran. Ada Seven of Pentacles dan ada Six of Pentacles. Ini kartunya seperti gini. Kamu nggak perlu takut akan masa depan. Akan kamu di sini hancur dalam arti keuangan atau apapun. Dimanapun kamu berada. Ingat ya, dimanapun kamu berada. Jika kamu menanamkan rasa semangat dan kamu konsisten untuk menjalani ini, kamu semangat untuk bangkit dan merubah kembali namanya fase hidup kamu. Kamu siap dalam berbagai dalam berbagai situasi dan kondisi. Semesta akan memberikan kebaikan. Kamu akan ditolong aja. Jadi yang harus kamu lakukan adalah excitement. Percaya bahwa karma itu ada. Jadi kamu gak perlu membalas, kamu gak perlu terlalu gimana. Empati harus agak dikontrol ya teman-teman.
Kadang-kadang antara kita berempati sama kayak orang lihat kita bodoh kok berkali-kali masih baik aja, itu tipis. Jadi sebaiknya sih kita harus lebih harus lebih kayak kurangi sedikit empati kita untuk orang-orang yang memang nggak bisa berubah gitu. Itu yang harus kamu lakukan. Kontrol empati kamu, kontrol namanya emosional kamu. Di sini diminta seperti itu. Apapun yang terjadi, orang yang jahat sama kamu itu akan terima karma kok. Tenang aja. Apa yang kamu harus hindari? Kita lihat di sini ya. Kita akan ambil 5 kartu. Oke. Oh, teman-teman. Ada kartu 3 of Wands, The Lovers. Ini harus kamu hindari loh. 2 of Pentacles. Oke. Ini kartu-kartu jelek semua kecuali The Lovers, tapi samping-sampingnya The Lovers seperti apa? Oke. Kamu nggak perlu lagi ya teman-teman di sini untuk terlalu source kamu itu kamu kerahkan semuanya untuk sebuah hubungan ya. Sebuah hubungan di sini yang belum jelas, hubungan yang masih meraba-raba, hubungan yang coba-coba, hubungan yang membuat kamu bimbang, hubungan dengan misalnya kamu tahu dia cinta sama kamu, tetapi di sini masih ada 2 plus 1 pilar. Ada kamu dan dia plus 1 pilar lagi orang lain. Ya, hindari hubungan-hubungan cinta segitiga. Hubungan-hubungan yang membuat kamu di sini tidak balancing, malah sakit hati semua. Yang adanya apa? Ini akan melemahkan kamu. Kenapa melemahkan kamu? Karena kamu diminta untuk selalu mengerti. Stop mulai sekarang. Ya, stop mulai sekarang untuk selalu mengerti dan mentoleransi atas hubungan orang ketiga, atas hubungan orang yang penting dia mencintai aku, yang penting dia sayang sama aku, memberikan keperluan aku. Tapi masa sih hati kamu itu bisa begitu? Atau jangan-jangan dia udah dia punya pasangan, terus kamu cuma dapat modal omongan cinta sayang aja tapi nggak ada tindakan. Yes, itu diilangin ya. Kenapa? Kamu harus stop untuk understanding. Kamu harus stop untuk memberikan atau mengexcuse atau mempersilahkan orang-orang begini masuk ke dalam kehidupan kamu, karena jadinya nggak balance. Rezeki kamu nanti sayang lo hilang. Kamu di sini harus merubah situasi. Merubah situasi apa sih? Karma kamu. Lovers di sini adalah karma. Ya, berarti kamu kalau dalam hal ini Wheel of Fortune itu karma, dan di sini ada kartunya The Lovers di bawahnya. Artinya adalah karmik cinta. Cinta karmik di sini yang terus berulang-ulang memberikan kamu kepedihan atas sebuah ketidakjelasan. Ya. Ada 3 of Pentacles, ada 3 of Wands, dia mau jalan semuanya. Segera ya. Karena kenapa teman? Kedepannya, ini kartunya make sense, kedepannya kamu nggak akan sakit hati juga. Apa yang sudah kamu korbankan di sini, itu karena kamu mengexcuse dia. Ujung-ujung kamu sendiri. Apakah ini yang kamu mau? Apakah yang penting aku hanya setengahnya aja, dapat nggak apa-apa? Kenapa begitu? Sebenarnya sih aku sih pengen untuk energi-energi ini adalah energi yang lebih kepada general ya. Tapi kenapa ini keluar kartu The Lovers di sini? Berarti ini adalah sign dari semesta bahwa cinta itu harus kamu pilih-pilih dan kamu harus waspada. Bukan aku bilang menghindari, tapi waspada dari hubungan-hubungan yang bercabang. Kalau kamu di sini mendapati pengkhianatan, cinta segitiga, sebaiknya dihindari deh. Dihindari banget ya. Buat kamu yang rasa di sini ketertarikan dengan orang lain yang sudah punya pasangan itu nggak akan ada habisnya. Kenapa aku bilang nggak akan ada habisnya?
Sekalipun dia pergi dari seseorang itu belum tentu dia langsung ke kamu. Bisa aja dia merasakan kebosanan dan dia mungkin sama yang lain, nggak milih kamu atau nggak milih dia. Karena berdasarkan pengamatan ya, bukan pengalaman tapi pengamatan, daripada ribet, apalagi kalau dia tuh adalah divine-nya maskulin, daripada aku menyakiti hati satu dan yang lain, sebaiknya nggak sama dua-duanya, mendingan sama orang lain. Jadi sama-sama kalian sakit hati, kalian mau diadu kayak gitu. Kalau aku sih mendingan hands up, lu siapa? Nggak mau sama gue, ya udah, kita sudah berusaha untuk, yang penting gini loh, kalau aku prinsipnya adalah masih ada batas sabar, itu yang penting ya, itu yang penting. Memahami batas sabar. Jadi kalau kamu adalah orang yang baik, kalau kamu di sini merasa baik, pemaaf atau istilahnya bodoh lah, bodoh karena maafin orang terus gitu ya, maafin orang yang jahat sama kamu maafin terus. Kamu percaya lagi, kasih kesempatan lagi, dan turn over tanpa ada batasan. Mulai sekarang belajar untuk ada batasan. Karena kenapa? Karena orang itu akan susah berubah. Ingat ya, orang itu bisa saja kembali ke habitat kalau dia udah dapat mau. Apalagi dalam kondisi-kondisi orang yang di sini harus kamu attention. Cinta segitiga, orang-orang yang biasa dengan cinta segitiga adalah orang yang akan begitu-gitu saja, hidupnya begitu-gitu aja. Apakah akan happy? Belum tentu happy, karena kan ya nanti akan dapat kayak ini loh, kondisi-kondisi dimana ketika dia lagi bosan sama pasangannya ke kamu, nanti habis dari kamu bosan ke pasangannya lagi lah, kamu ke siapa kalau bosan gitu kan. Harus ada logika di sini ya. Hindari drama, ada kartu drama di sini. Hindari banyak drama atau meminta attention sama orang ini, oke? Hindari namanya drama atau kamu membuat drama supaya kamu diwaro atau diperhatikan sama orang ini. Aku sakit, aku ini sayang, udah stop. Ada kartu Two of Swords, ada kartu Crossroad ya, artinya adalah kamu sudah tahu nih, hubungan-hubungan seperti ini itu finalnya akan sulit. Kenapa harus dijalanin? Yang ketiga, pergilah selagi kamu bisa ya. Dikencangkan namanya excitementnya ini untuk kamu pergi. Better you go. Karena jalan buntu. Sekarang kita lihat lagi ya teman-teman, untuk hal-hal yang positif harus kamu jalani. Kita tambahin lagi di sini. Aku nggak akan kemana-mana sih, ya. Oke. Di sini hal-hal positif adalah ya ada secrecy ya teman-teman. Hal yang kamu harus hindari atau kamu hal baiknya kamu harus banyak kolaborasi dengan orang-orang yang sevibrasi. Hindari namanya secret atau hubungan-hubungan gelap rahasia seperti ini. Oke, itu menghambat kamu. Jadikan kisah kamu ini sebagai pelajaran dan pengalaman ya, lepaskan. Tulis kalau kamu susah melupakan seseorang ini karena kamu terlibat cinta segitiga dan kamu tidak mendapat keadilan yang kamu mau, kamu tulis dalam satu cerita ya, habis itu buang, kamu bakar. Tulis namanya di kertas sampai kamu lega, sampai kamu gak marah, sampai kamu lupa, dengan cara dibakar. Benar-benar dibakar dengan api ya. Di sini bilangnya apa? Berhentilah untuk bermain-main, bertemu atau dating orang lain ya. Jadi jangan bermain-main dengan
pasangan yang udah punya jangan bermain-main dengan orang yang udah punya pasangan. Oke. Lalu sebenarnya ini aku udah melewati fase ini ya teman-teman, tapi kenapa rekamannya tiba-tiba berhenti? Jadi saya harus ulang lagi. Udah jauh sebelah kartunya udah kebuka jauh. Di sini mulai untuk yakin. Dalam arti apa? Yakin itu dalam bekerja untuk excitement kamu. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk namanya hal yang bisa memotivasi diri kamu. Dan ada kartu step in the back, teman-teman ya. Kamu tuh kerap banget sih punya masalah dihianati. Jadi kamu harus apa? Kamu harus check and recheck dengan siapa kamu terkoneksi. Dia tuh orangnya seperti apa? Terus ngapain? Gitu loh. Dia kegiatannya ngapain? Ya. Kita akan lihat lagi pesan dari Rumi Oracle. Rumi Oracle, pesannya apa? Blessing of Al-Hakim, sell your cleverness and buy bewilderment. Al-Hakim is wisdom, soul medicine, ya, mengobati jiwa kamu. Kamu nggak harus disetir sama sesuatu yang nggak bisa kamu dapetin, yang kamu pengenin. Cukup kamu istirahat, ya, mengaplikasikannya pada sehari-hari. Gunakan effort yang lain, ya. Kamu harus ada effort yang lain. Effort itu lebih ke kreativitas, lebih kepada hal-hal yang membuat kamu tenang, tapi di luar dari ambisi dan desire kamu. Oke, kalau kamu mau ngejar dia ini, ngejar seseorang ini, stop. Ya. Karena nanti kenapa? Kalau kamu tidak menyerah, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di mental kamu, dan itu ngebuat kamu marah. Mendingan kamu mulai untuk menetralisir pikiran kamu, karena nanti akan jadi smooth semuanya, ya. Divine healing. Nah, ini penyembuhan dari satu sakit yang dalam, yang sebenarnya kamu juga nggak tahu kenapa kamu harus menerima rasa sakit ini dari seseorang gitu ya, tapi itu jadi kayak ya udah healing aja gitu, nggak perlu tahu kenapa, nggak perlu cari tahu kepada dia kenapa kamu nyakitin aku, itu nggak akan terasa teman-teman. Orang yang menyakiti itu nggak akan terasa kalau dia nyakitin. Dia nanti akan ada penyesalan setelah dia tahu kenapa sama dia, kejadian apa sama dia. The Lion and the Deer, ya, tahu nggak? Ini singa dan apa tuh? Deer itu apa sih? Rusa atau apa? There's no need to fear making a mistake. If you fall into arrogance, the divine shall roar magnificently to shift your perspective. Ya, ini lebih seperti kayak gini teman-teman. Gak usah takut untuk berbuat kesalahan. Kalau kamu di sini terjun ke dalam ego kamu, nanti kamu akan otomatis itu mendapatkan perspektif baru sih, sepertinya ya, akan mendapat suatu pengalaman atau perspektif baru dari ego kamu. Nanti kamu akan belajar sendiri. Jangan takut untuk jatuh. Jangan pernah underestimate atau mengecilkan diri kita sendiri ya, karena energi dari semesta itu akan mendewasakan kamu untuk lebih berkembang. Selama kamu di sini benar, selama kamu di sini menjalaninya dengan baik dan benar, dan kamu kayak melepaskan, tidak ngotot ya, kamu nanti akan mendapatkan return
atas yang kamu kerjakan kok. Jadi kamu tenang aja. Biarkanlah orang itu berbuat dosa atau berbuat salah atau menyakiti kamu di sini ya. Seperti ku bilang, karma itu ada. Ini ada 2 kartu ya. Jika ada seseorang yang memilih untuk berjalan tanpa kamu, tenang aja kok. Intinya bayangan kamu tuh gak kemana-mana. Karena kenapa? Di sini semesta itu sudah membuat proteksi. Jadi kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, akan ada perasaan bayang-bayang tentang kamu. Intinya dia kayak kebayang-bayang gitu loh. Ya, nanti akan ada fase dimana kalian either menjadi temen atau berhubungan kembali. Karena di sini ada satu siklus dimana tadinya tuh dia tuh kayak dia itu lekat gitu loh sama kamu. Di sini kalau kamu di sini punya luka masa kecil ya teman-teman, merasa kayak nggak diperhatiin, kamu banyak waktu untuk mengorbankan waktu kamu sendiri, kamu nggak bermain sama siapa-siapa, atau kamu banyak dibully. Kamu itu termasuk orang yang beruntung, karena semakin kamu sendiri, kamu tuh akan dilindungi natural itu oleh Mother of Earth ya. Jadi orang-orang yang biasanya sendirian itu nanti akan ada special gift kok. Kamu akan dijaga sama semesta. Kamu gak usah takut bahwa orang lain itu kayak menyia-nyiakan kamu. Dimana kamu disia-siakan, di situ berkatnya. Karena Mother of Earth di sini menjaga kamu. Kamu dilindungi ya teman-teman. Aku ngeliatnya seperti itu. So, apalagi yang kita bisa bongkar di sini ya? Apa yang kamu harus lakukan dan tidak lakukan? Apa yang kamu harus mulai? Kita lihat lagi di sini. Oke, teman-teman, yang pasti adalah lebih baik kamu banyak belajar dari pengalaman deh. Hindari pikiran cemas yang sekiranya belum pernah terjadi atau pikiran-pikiran netting dalam hidup kamu. Mulai untuk mencari tahu dan menyerap informasi yang banyak sebelum memutuskan sesuatu ya. Karena di sini aku melihat energinya adalah energi gegabah. Kenapa kamu bisa masuk atau jatuh cinta pada seseorang yang mungkin tidak bisa memberikan kamu masa depan yang kamu mau? Ya karena kegabahan kamu, gegabah gitu loh. Kamu gak berpikir panjang. Mulai sekarang cobalah untuk berpikir positif dan berpikir panjang. Supaya apa? Supaya kamu terhindar dari masalah-masalah ini. Oke? Terima kasih yang sudah mengikuti readingan aku. Ini adalah self love healing. Jadi kalau kalian memang tertarik membaca untuk kemajuan diri sendiri, please di like, share, subscribe. Kemudian komen gimana tanggapannya tentang bacaan aku. Kira-kira kamu ambil faedahnya atau enggak, dan apa yang ku harus perbaiki. Silahkan kasih ide, saran, kritik, tapi harus yang membangun ya. Jangan cuma ngebully tapi nggak ada solusinya. Thank you. See you when I see you. I love you. Bye bye.